Pernah kebayang nggak kalau di Indonesia cuma gara-gara narik satu garis di peta itu bisa jadi urusan yang pelik banget? Ini bukan sekedar soal teknis loh, tapi ini soal benturan keras antara teknologi super canggih sama tradisi yang usianya udah ratusan tahun. Yuk kita bedah sama-sama dilema para surveyor yang ya bisa dibilang kejebak di tengah-tengahnya. Pertanyaannya kedengaran aneh ya, tapi percaya deh, ini adalah inti dari semua masalah yang mau kita bahas. Sebuah benturan antara pengukuran teknis yang butuh presisi tinggi dengan pemahaman budaya yang nggak bisa diukur pakai alat apapun. Oke, kita mulai dari pemeran utamanya dulu nih, surveyor swasta. Di Indonesia, mereka ini punya nama resmi, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi atau KJSB. Nah, merekalah yang jadi ujung tombak pemerintah yang dikirim ke pelosok-pelosok negeri buat proyek pemetaan nasional raksasa. Jadi, lewat sebuah kemitraan sama pemerintah, para surveyor inilah yang benar-benar ada di garis depan. Coba bayangin, tugas mereka itu memetakan seluruh Nusantara. Gak cuma kota besar, tapi juga sampai ke wilayah-wilayah adat yang paling terpencil dan jujur aja paling rumit. Nah, disinilah letak tekanannya yang luar biasa. Di satu sisi, mereka itu dikejar-kejar target dari pemerintah. Harus selesai ribuan bidang tanah, cepat. Tapi di sisi lain, di lapangan, mereka berhadapan sama realita yang super kompleks. Gimana caranya mengubah klaim budaya yang kadang abstrak menjadi data koordinat yang pasti? Jadi, ini poin yang paling penting. Peran mereka itu krusial banget. Merekalah filter pertama, titik di mana konsep-konsep tanah yang abstrak dan penuh cerita akhirnya ketemu sama pemetaan hukum yang kaku dan konkret. Sebuah tanggung jawab yang, wow, besar banget. Sekarang, yuk kita bedah akar masalahnya. Ini soal benturan logika yang fundamental. Benturan antara dua cara pandang yang benar-benar beda, yang bikin kerjaan surveyor jadi penuh tantangan. Oke, ini dunianya para surveyor. Namanya logika kadastral. Di dunia ini, semuanya harus pasti, harus mutlak. Diukur pakai satelit, presisinya sampai level sentimeter. Garis, ya garis, patok ya patok, koordinat itu hukum. Semuanya hitam di atas putih, nggak ada abu-abu. Sekarang, coba bandingkan sama logika adat. Di sini batas itu cair, organik. Batasnya bisa jadi lekukan sungai, atau deretan pohon tua yang punya cerita. Bahkan, ya itu tadi, sejauh suara gong masih kedengeran. Batas di sini bukan sekedar garis, tapi sebuah narasi yang hidup. Nah, ini dia nih tabrakannya. Surveyor datang dengan teknologi paling canggih, LiDAR, drone, GPS, yang bisa bikin peta super akurat. Tapi peta yang secara teknis sempurna, itu bisa aja loh ditolak mentah-mentah sama tetua adat. Kenapa? Simple, karena peta itu nggak cocok sama cerita mereka tentang tanah itu. Terus, kalau dua dunia ini udah tabrakan, apa yang terjadi? Pasti ada yang kena getahnya kan? Dan dalam kasus ini, yang terperangkap di tengah-tengah ya sang surveyor. Coba kita lihat resiko apa aja yang mereka hadapi. Dan ini resikonya bukan main-main. Mereka bisa dituduh jadi penyerobot tanah, padahal bawa surat tugas resmi. Bisa digugat ke pengadilan, baik sebagai pribadi maupun perusahaan. Belum lagi kalau mereka sampai kejebak di tengah konflik internal warga. Salah-salah, bisa dituduh menipu. Ngeri kan? Coba deh, kita posisikan diri kita sejenak jadi mereka. Anda datang dengan mandat resmi, dengan niat baik mau menjalankan tugas negara. Tapi begitu sampai di lokasi, Anda malah disambut dengan tatapan curiga, dianggap sebagai penyusup, bahkan ancaman. Itu realita mereka sehari-hari. Semua resiko tadi pada akhirnya membawa kita ke satu dilema yang kayaknya mustahil dipecahkan. Sebuah pilihan serba salah. Dan ini bukan salah surveyornya loh, tapi salah sistemnya. Nah, ini dia inti dilemanya. Di lapangan, ada tanah yang diakui sebagai tanah adat oleh komunitas, tapi nggak punya surat-surat resmi. Terus, surveyor harus nulis apa di petanya? Ini pertanyaan yang bikin pusing 7 keliling. Dan disinilah jebakannya. Kiri salah, kanan pun salah. Kalau mereka ikutin klaim warga dan nulis itu tanah adat, tanpa ada surat resminya, peta mereka pasti ditolak sistem pemerintah, dianggap cacat administrasi. Tapi, kalau mereka ikutin aturan teknis dan nulis itu sebagai tanah negara, wah, mereka bisa didemo, dituduh jadi antek pemerintah yang mau merampas tanah rakyat. Serba salah kan? Jadi, gimana cara kita keluar dari masalah yang kayaknya nggak ada jalan keluarnya ini? Ya, satu-satunya cara adalah dengan mengubah aturan mainnya. Yuk, kita lihat gimana para surveyor ini akhirnya menemukan jalan ke depan.
Ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi soal adaptasi. Justru karena terdesak oleh situasi sulit inilah, muncul solusi-solusi baru yang kreatif dan inovatif langsung dari lapangan. Ini dia protokol barunya. Cerdas banget. Pertama, mereka memfasilitasi. Artinya, mereka jalan bareng dulu sama tetua adat, kelilingin batas tanah, dengerin ceritanya. Alat-alat canggih, nanti dulu, jangan dinyalain. Kedua, mereka mendokumentasikan. Di peta, garis batasnya dikasih catatan khusus. Ini adalah klaim indikatif, bukan batas fisik yang mati. Dan yang ketiga, mengintegrasikan. Kesaksian para tetua tadi direkam pakai video, jadi bukti digital yang menggabungkan data teknis dengan cerita budaya. Pada akhirnya, ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir. Tujuannya bukan lagi sekedar bikin peta yang presisi, tapi peta yang bisa menangkap cerita di baliknya. Peta bukan lagi cuma produk teknis, tapi juga sebuah catatan sosial dan budaya yang hidup. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Mungkin ya, alat paling canggih yang dibutuhkan seorang surveyor di masa depan bukanlah GPS atau drone tercanggih, tapi justru kemampuan untuk benar-benar mendengarkan. Karena bisa jadi peta yang paling akurat bukanlah peta yang paling presisi, melainkan peta yang paling adil.